Dina berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandangi langit malam yang cerah. Semua tampak tenang, tapi dalam dirinya pertempuran baru saja dimulai. Setelah segala yang telah terjadi, fitnah, skandal, dan pengkhianatan, akhirnya ada satu kesempatan besar yang datang. Sebuah liputan besar yang bisa mengubah segalanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika dia berhasil, karirnya akan melonjak lebih tinggi. Jika gagal, itu mungkin menjadi akhir dari segalanya. Sejak beberapa minggu terakhir, Dina dan timnya sedang mempersiapkan liputan investigasi mengenai penyalahgunaan anggaran yang terjadi di sebuah proyek pemerintah yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Sumber-sumber informasi mulai berdatangan, tetapi setiap kali Dina merasa dekat dengan kebenaran, ada saja pihak yang mencoba menggagalkan mereka. Pagi itu, saat Dina berjalan memasuki ruang redaksi, ia langsung merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Pak Wira berdiri di depan papan tulis besar, memandang semua wartawan yang hadir. Teman-teman, katanya dengan nada serius, liputan ini akan sangat menentukan. Kita akan melawan kekuatan besar yang tak ingin ini terungkap. Jadi kita harus berhati-hati dan bekerja sangat cerdas. Dina memandang rekan-rekannya dengan tekad yang menguat. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hari itu, Dina terpaksa melangkah ke ruang redaksi dengan keraguan yang membelenggu. Setelah 2 bulan bekerja tanpa henti, ia tahu ini adalah titik balik dalam karirnya. Dia harus memberi laporan yang luar biasa, dan tak ada ruang untuk kesalahan. Di sisi lain, ada kegelisahan di dalam dirinya. Mengingat masa lalu, bagaimana dia selalu terjatuh setiap kali merasa hampir menang. Di ruang rapat, Andre duduk di sampingnya, memberikan sebuah senyum tipis yang penuh arti. "Jangan ragu, Dina. Ini adalah waktumu," katanya, memberikan semangat. Dina menatapnya dan mengangguk, merasakan dorongan yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. "Aku tidak ragu lagi." Di lapangan, Dina dan tim investigasinya menyelidiki proyek yang melibatkan dana bantuan untuk pembangunan perumahan yang seharusnya dibangun untuk warga miskin, namun malah dimanfaatkan oleh beberapa pejabat untuk keuntungan pribadi. Setiap langkah mereka diliputi ketegangan. Mereka tahu bahwa pihak-pihak yang terlibat tak segan-segan untuk menghancurkan siapapun yang berusaha mengungkap kebenaran. Salah satu sumber mereka, seorang pegawai proyek yang takut untuk diketahui identitasnya, akhirnya memberi petunjuk penting yang membuka jalan. Dengan bukti yang mereka kumpulkan, Dina mulai merasa yakin bahwa mereka akhirnya bisa menggali lebih dalam. Namun, rasa khawatir tak lepas dari pikirannya. Apa jika kali ini mereka tak berhasil? Apa jika para pejabat itu memang sudah terlalu kuat dan mereka akan dibungkam lagi? Di sisi lain, Andre mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. "Kita sudah hampir sampai, Dina, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai sumber kita terbongkar," katanya dengan nada cemas. Dina menatap Andre, matanya penuh tekad. "Aku tahu risikonya, Andre, tapi ini adalah waktuku untuk membuktikan kalau aku bukan hanya seorang wartawan biasa. Ini untuk semua yang telah menghina kita." Malam sebelum laporan besar itu akan dipublikasikan, Dina menerima pesan singkat dari sumber terpercaya. Isinya mengabarkan bahwa ada upaya terakhir untuk menutup-nutupi kebenaran. Mereka mencoba menekan sumber-sumber yang memberi informasi kepada Dina dan bahkan membuat ancaman. "Dina, hati-hati. Mereka tahu kamu semakin dekat. Jangan biarkan mereka menang," pesan itu mengingatkan. Dina mengumpulkan dirinya. Tidak mungkin dia mundur sekarang. Setelah apa yang dia lalui, mundur adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Di ruang rapat redaksi, suasana makin mencekam. Semua mata tertuju pada layar komputer, menunggu dengan cemas. "Kita akan naikkan liputan ini ke halaman depan," kata Pak Wira. "Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya." Namun, saat Dina mempersiapkan kata-kata terakhir dalam laporannya, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Dina ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangkatnya. "Dina, ini aku. Kami tahu apa yang sedang kamu lakukan, dan ini akan berakhir buruk bagi kamu." Suara pria itu terdengar di telepon, dingin dan mengancam. "Jika kamu lanjutkan laporannya, akan ada konsekuensinya." Dina menarik napas panjang dan menutup matanya. "Apa yang kamu harapkan? Aku akan melanjutkan, bahkan jika itu artinya harus menghadapi semua ini sendirian." Ada keheningan di ujung telepon sebelum suara itu kembali terdengar. "Kau akan menyesal, Dina. Ini bukan ancaman kosong." Dina mematikan telepon itu dengan gemetar. Tapi ia tahu satu hal.
tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Keesokan harinya, setelah laporan tentang penyelewengan anggaran dipublikasikan, dunia terkejut. Nama-nama pejabat yang sebelumnya tak terjamah kini dipertanyakan. Berita itu menjadi headline di berbagai media, membongkar skandal besar yang melibatkan sejumlah orang yang memiliki kekuasaan tinggi. Kekuatan yang selama ini berada di balik layar akhirnya terungkap. Reaksi dari pihak yang terlibat tidak lama datang. Beberapa pejabat yang terlibat mulai berusaha untuk membungkam laporan itu dengan ancaman. Namun kali ini, media tidak mundur. Dukungan dari publik pun luar biasa, dengan banyak orang yang memuji keberanian Dina untuk melawan ketidakadilan. Di ruang redaksi, suasana sangat berbeda. Semua mata tertuju pada Dina, yang kini menjadi pusat perhatian. Pak Wira memberi tepuk tangan padanya. Kau telah membuktikan dirimu, Dina. Ini adalah hasil dari semua kerja kerasmu. Dina menatap Pak Wira dengan rasa terima kasih yang mendalam. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, jawab Dina dengan rendah hati. Andre, yang kini berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Kau luar biasa, Dina. Sekarang mereka semua tahu siapa kamu sebenarnya. Dina tersenyum, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Ia tahu, meskipun kini ia telah berhasil membuktikan dirinya, perjalanannya belum selesai. Di dunia ini, kebenaran selalu harus diperjuangkan, dan ia bersedia melanjutkan perjuangan itu apapun yang terjadi. Dina menatap layar komputer dengan cemas. Meskipun laporan besar yang dia buat telah dipublikasikan dan diterima dengan sorak-sorai, ada sesuatu yang masih menggelayuti hatinya. Liputannya tentang penyelewengan anggaran pemerintah berhasil mengguncang dunia politik. Banyak yang terkejut, beberapa pejabat langsung dipecat, dan beberapa lainnya mulai diinvestigasi. Namun, ada satu hal yang Dina tidak tahu. Sebuah ancaman yang lebih besar sedang menunggu di balik layar. Hari itu, saat Dina kembali ke rumahnya, ia mendapati surat yang tidak terduga di pintu depan rumah kecilnya. Surat itu dibiarkan begitu saja tanpa nama pengirim. Hanya ada segel merah di sudut kanan atasnya. Dina membuka surat itu dengan perasaan was-was, namun isinya membuat darahnya berdesir dingin. Kau telah menggali terlalu dalam, Dina. Semua yang kamu temukan hanyalah permukaan dari kebenaran. Jika kamu terus melangkah, bukan hanya kariermu yang akan hancur, hidupmu juga bisa terancam. Kami tahu siapa kamu dan di mana kamu berada. Jangan coba-coba membuka lebih banyak rahasia. Dina menutup surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha mengontrol napasnya. Ancaman ini lebih nyata daripada sebelumnya. Kali ini bukan hanya sekedar memfitnah atau menjatuhkan namanya. Ini lebih dari itu. Mereka mengancam keselamatan dirinya. Namun, Dina sudah melewati begitu banyak hal untuk mundur sekarang. Dengan tekad yang bulat, ia meremas surat itu dan meletakkannya di samping meja kerja. Ia tahu, sekarang adalah saat untuk melawan lebih keras lagi. Keesokan harinya, saat Dina bekerja di kantor, suasana terasa berbeda. Semua orang tampak sibuk, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dina menerima pesan singkat dari sumber yang tak dikenal. Ada yang besar akan terjadi. Mereka berusaha menutupi lebih banyak lagi. Awas, mereka tidak hanya mengincarmu. Dina tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi instingnya mengatakan bahwa ini adalah peringatan lebih lanjut. Setelah semua yang terjadi, ia tahu bahwa orang-orang yang berkuasa akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Tidak lama setelah itu, Dina dipanggil oleh Pak Wira ke ruang redaksi. Dina, katanya dengan nada tegas, kita mendapat laporan bahwa salah satu sumber kita dibunuh malam kemarin. Ini bukan hanya tentang karier kita lagi. Ini sudah jauh lebih besar dari itu. Dina terkejut, hampir tidak bisa berkata-kata. Seorang jurnalis yang terlibat dalam penyelidikan mereka sebelumnya telah ditemukan tewas dalam kondisi mencurigakan. Beberapa orang menganggapnya sebagai kecelakaan. Namun Pak Wira tahu lebih banyak. Kau harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kebenaran lagi. Ini tentang bertahan hidup. Pak Wira menambahkan. Dina merasa gemetar, tetapi satu hal yang dia sadari adalah bahwa ini adalah saat untuk bertindak. Ini bukan sekadar perjuangan untuk karier atau kebenaran. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, mengungkapkan kebenaran yang bisa menghancurkan sistem yang telah lama berakar. Malam itu, Dina bertemu dengan Andre untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Mereka berdua tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah ancaman kosong. Kita perlu bergerak cepat, kata Andre, wajahnya serius.
Ini tidak hanya soal pemerintah, tapi juga kelompok bisnis besar yang terlibat. Mereka berusaha menutupi jejak mereka dengan cara apapun. Dina mengangguk. Saya tahu, tapi kita harus berhati-hati. Saya tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Setidaknya kita punya bukti, tapi kita harus lebih pintar dari mereka, Andre menjawab. Jika kita bisa mengekspos siapa yang ada di balik layar, kita bisa menghentikan semuanya. Dina merasakan ketegangan di sekitarnya semakin menguat, seolah-olah ancaman itu benar-benar datang dari segala arah. Tapi dia tahu, dia tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Media mulai melaporkan tentang kasus pembunuhan jurnalis yang terkait dengan penyelidikan Dina. Pihak berwajib berusaha menutupi berita ini, namun publik mulai bertanya-tanya. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan media menjadi semakin goyah. Di tengah kekacauan ini, Dina menerima telepon yang mengejutkan. Suara di ujung telepon terdengar familiar. Itu adalah pejabat senior yang dulu memberi Dina dukungan. Dina, suara itu berkata dengan cepat dan cemas. Jika kamu ingin terus hidup dan melihat hasil dari apa yang telah kamu mulai, kamu harus berhenti sekarang. Mereka akan datang untukmu. Dina terdiam. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Terlalu banyak orang yang terlibat dalam skandal ini. Kamu tak bisa hanya menyeret satu orang. Mereka punya kekuasaan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pejabat itu menambahkan, suaranya penuh dengan ketakutan. Jika kamu terus maju, mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkanmu. Dina merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku tak akan mundur, jawabnya dengan suara yang lebih mantap. Kebenaran harus terungkap. Pada akhirnya, Dina mengungkapkan skandal tersebut, tetapi bukan tanpa pengorbanan. Banyak orang yang terlibat dalam persekongkolan besar itu mulai berjatuhan satu persatu. Dan meskipun pihak yang berkuasa berusaha untuk menutupi jejak mereka, bukti yang telah Dina kumpulkan terlalu kuat untuk dihapus. Nama-nama besar yang sebelumnya tak tersentuh, akhirnya terungkap ke publik. Dan meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi, Dina tidak pernah menyesal. Setelah ancaman yang semakin nyata dan semakin banyak petunjuk yang mengarah pada pihak-pihak yang berkuasa, Dina semakin dekat dengan titik terpenting dalam karirnya. Semua orang yang terlibat dalam skandal besar itu, termasuk pejabat, pengusaha, dan bahkan beberapa tokoh di dalam dunia media, tampak berusaha untuk menghentikan langkahnya dengan segala cara. Namun, Dina telah jauh melangkah, dan ia tidak bisa berhenti begitu saja. Beberapa minggu setelah percakapan menegangkan dengan pejabat senior yang telah memperingatkan Dina, dia akhirnya memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Tidak ada waktu untuk mundur. Dina, kalau kamu terus begini, mereka akan menghancurkanmu. Andre berkata dengan nada serius, memegang bahunya seolah memberikan peringatan terakhir. Aku tidak takut lagi, Andre. Sudah cukup. Kita harus melawan, jawab Dina dengan pandangan tajam dan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka berdua, bersama beberapa sumber yang telah mereka kumpulkan, akhirnya memutuskan untuk mengekspos keseluruhan skandal ini. Melalui penyelidikan mendalam yang melibatkan para saksi, penyidik swasta, dan bukti-bukti kuat yang berhasil mereka kumpulkan, Dina menyiapkan laporan yang akan mengubah segalanya. Pada malam sebelum laporan itu akan dipublikasikan, Dina kembali menerima telepon, kali ini dari sumber yang tidak dikenal. Dina, kami tahu apa yang kamu rencanakan. Jangan coba-coba mempublikasikan itu. Jika kamu teruskan, mereka akan menghabisimu. Tidak ada jalan keluar bagi kamu. Ancaman itu datang lagi, tetapi Dina kali ini tidak gentar. Mereka akan tahu bahwa saya tidak bisa dihentikan. Saya sudah cukup menderita, dan saya tidak akan membiarkan mereka menutupi kejahatan ini, jawab Dina dengan tegas, suaranya penuh tekad. Di sisi lain, pihak yang berkuasa mulai merasa panik. Mereka tahu bahwa laporan yang sedang disiapkan Dina akan mengungkapkan lebih dari sekadar penyelewengan anggaran. Ini akan mengguncang fondasi sistem yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan jika ada satu hal yang mereka ikuti, itu adalah sebuah kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Pada pagi hari berikutnya, Dina menghubungi Andre, dan mereka memutuskan untuk bertemu di kantor redaksi. Laporan besar mereka siap, dan waktu untuk bertindak tiba. Kita akan mempublikasikan semuanya hari ini. Saat laporan itu disebarkan ke seluruh redaksi, berita itu segera menggemparkan dunia. Skandal besar di balik penyelewengan anggaran pemerintah, pejabat kunci terlibat.
Judul ini muncul di hampir setiap portal berita, dan tak lama setelah itu, media internasional mulai mengikuti dengan tajam. Reaksi publik sangat besar. Masyarakat yang sebelumnya terkejut dengan kematian jurnalis yang terlibat, mulai menggali lebih dalam lagi. Setiap detail dari kasus ini dipelajari dengan cermat. Penyelidikan yang dilakukan Dina membawa efek domino yang tak terhindarkan. Sejumlah pejabat tinggi yang sebelumnya tak tersentuh hukum mulai dipanggil untuk diperiksa. Namun, seperti yang selalu terjadi dalam dunia politik dan kekuasaan, mereka yang merasa terancam segera merespons dengan cara-cara yang lebih kejam. Pada malam hari, rumah Dina yang kecil itu tiba-tiba diserbu oleh sejumlah orang tak dikenal. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, menakut-nakuti dan membuatnya mundur. Namun, Dina tidak pernah menyerah. Dalam detik-detik terakhir, Andre yang telah mengetahui apa yang terjadi langsung datang bersama tim pengamanan yang dibantu oleh salah satu pejabat yang telah memberi informasi lebih lanjut. Mereka berhasil menggagalkan serangan tersebut, tetapi ini adalah titik balik dalam perjalanan Dina. Tak lama setelah serangan itu, pihak berwenang mulai bergerak. Karena bukti yang kuat dan laporan yang sudah tersebar luas, beberapa pejabat yang terlibat dalam skandal itu akhirnya ditangkap dan penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan. Di ruang sidang, setelah banyak penyelidikan dan pertarungan hukum, kasus itu akhirnya mencapai puncaknya. Nama-nama besar yang selama ini berada di balik layar, yang menggerakkan bisnis dan politik dengan tangan besi, harus berhadapan dengan hukum. Tertangkapnya mereka adalah kemenangan besar bagi Dina dan bagi seluruh masyarakat yang mendambakan perubahan. Pada saat itu, Dina berdiri di depan cermin kecil di rumahnya, melihat refleksinya yang lelah namun penuh dengan kebanggaan. Aku tidak hanya membuktikan diriku, tapi juga bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Gumamnya sebelum menutup mata, merasakan segala beban yang akhirnya bisa dilepaskan. Kasus ini tidak hanya mengubah kehidupan Dina, tetapi juga mengguncang fondasi dunia media dan politik. Nama Dina akhirnya dikenal sebagai seorang jurnalis yang tak kenal takut. Seorang pejuang yang tidak takut melawan ketidakadilan, meskipun harus membayar harga yang tinggi. Dan dunia kini tahu bahwa, meskipun banyak yang berusaha mengubur kebenaran, akan selalu ada seseorang yang siap menggali dan mengungkapnya. Dengan kemenangan ini, Dina akhirnya bisa bernafas lega. Tetapi, meskipun sudah mencapai puncak keberhasilan, ia tahu bahwa perjuangannya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dunia ini terlalu besar, dan masih banyak kebenaran yang belum terungkap. Namun, satu hal yang Dina yakini sekarang, dia siap menghadapi apapun yang datang, karena ia sudah membuktikan, bukan hanya kepada dunia, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya.